Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada materi kita kali ini kita akan belajar tentang gradien. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar. Langsung saja simak videonya. Kompetensi dasar materi kita kali ini yang pertama adalah menganalisis fungsi linier atau sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Sekarang Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan gradien atau kemiringan garis yang melalui dua titik dan gradien garis dari suatu persamaan garis. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang gradien atau kemiringan. Yang kita pelajari pertama adalah pengertian gradien. Gradien merupakan nilai perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X ya. Bisa kalian perhatikan gambar grafik kartesius di atas ya. Nah, di situ kita bisa tentukan gradien atau kemiringan garis AB. Nah, kalian bisa lihat garis AB ya, itu kita tentukan kemiringannya. Caranya adalah kita cari perubahan nilai Y garis AB per perubahan nilai X garis AB. Baik anak-anak, sekarang coba kita akan bahas tentang cara menentukan gradien garis pada bidang koordinat kartesius ya. Perhatikan gambar yang terletak di bawah itu ya, di samping kanan. Nah, pada garis K ya, di situ ada garis K yang berwarna biru, terdapat ruas garis OA dan OB dengan koordinat O adalah 0,0, A 5,4 dan titik B adalah min 5,4. Kita bisa tentukan gradien atau kemiringan garis OA. Nah, caranya kita bisa bandingkan antara perubahan nilai Y pada garis OA dan perubahan nilai X pada garis OA. Nah, kita tarik garis dari titik O yang tegak lurus ya, jadi OC dan AC saling tegak lurus di situ. Jadi perubahannya adalah dari Y dulu ya, jadi 4/5. Jadi gradiennya adalah 4/5. Atau kalau kita bisa menentukan garis satunya lagi yaitu OB ya. Jadi perhatikan garis OB kemiringannya berapa. Nah, sama caranya. Perubahan nilai Y garis OB dan kita cari perubahan nilai X garis OB ya, kita bandingkan. Nah, kita tarik sebuah garis yang saling tegak lurus dari titik O dan titik B, ketemulah di titik D. Nah, di situ perubahan nilai Y-nya berapa? Perubahan nilai Y-nya adalah min 4 ya. Min 4, kemudian perubahan nilai X-nya adalah min 5. Sehingga min dengan min jadi plus ya. Jadi min 4 dibagi min 5 adalah 4/5. Jadi kemiringannya adalah 4/5. Jadi gradien garis K sama dengan gradien OA, sama dengan gradien OB juga, sama dengan 4/5. Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya, bahwa disimpulkan bahwa untuk menentukan gradien suatu garis yang tadi disebutkan adalah garis K, kita bisa pilih salah satu ruas garis pada garis K tersebut. Misalnya kita bisa pilih garis OA atau OB. Nah, kalau sudah, kita bisa perhatikan gradien garis hanya bergantung pada kemiringan garis ya, itu gradien. Nah, kita lihat perubahan X dan Y, bagaimana cara melihatnya ya. Kalau perubahan nilai X, jika bergerak ke kanan, maka bernilai positif. Kalau bergerak ke kiri, nilainya negatif. Kemudian kalau perubahan nilai Y, dia kalau bergerak ke atas, nilainya positif. Dan kalau bergerak ke bawah, memiliki nilai negatif. Jadi, garis dengan kemiringan seperti garis K yang tadi sudah dijelaskan, gradiennya bernilai positif.
Nah, perhatikan contoh berikut. Gambar di samping menunjukkan tampak samping dari bagian tangga beton. Hitunglah gradien tangga tersebut. Nah, bagaimana Bu cara menentukan gradiennya atau kemiringannya? Nah, untuk menentukan gradien, buatlah garis yang melalui pojok-pojok atas tangga seperti gambar di samping. Nah, di situ dari titik-titiknya ya kita lihat ya, itu ada titik A dan titik B di pojok-pojoknya. Kita hubungkan. Nah, kita bisa tentukan kemiringannya. Gradien tangga itu sama dengan gradien garis AB. Nah, berapa gradiennya atau kemiringan garis AB? Nah, kita cari perubahan nilai Y-nya. Nah, dari titik A dia bergerak ke kanan ya. Kemudian dari ke kanan itu dia bergerak ke atas. Berarti semuanya positif ya. Jadi perubahan nilainya adalah, perubahan nilai Y adalah 4, kemudian perubahan nilai X-nya adalah 8. Jadi gradiennya sama dengan 4/8, jadi 1/2. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan gradien garis G pada gambar di samping. Nah, di situ pada garis G ada 2 buah titik yaitu A dan B. Nah, pada titik A terlihat koordinatnya adalah -6,2, kemudian titik B memiliki koordinat 3,-3. Nah, cara menentukan kemiringan atau gradiennya, kita bisa tarik garis dari titik A dan titik B yang saling tegak lurus ya. Nah, dari situ kita bisa pilih boleh dari B dulu atau dari A dulu. Nah, dari sini Bu Kiki akan ambil garisnya dari titik A ya. Jadi kita tarik garis A, titik A ke C ya, ke C dan tegak lurus dengan CB di situ. Nah, A ke C. Nah, dia bergerak ke kanan. Berarti sebanyak berapa satuan? Ke kanan 9, berarti positif ya, 9 satuan. Kemudian C ke B, dia turun. Nah, kalau turun itu negatif. Berapa bergeraknya? 5 satuan. Dia turunnya ada 5 kotak ya. Jadi C-nya -5 karena bergeraknya ke bawah ya. Nah, dari uraian tersebut kita bisa lihat gradien garis G sama dengan perubahan nilai Y dibanding perubahan nilai X. Nah, perubahan nilai Y berarti yang tegak ya, yaitu -5/9 yang mendatar, yang X. Jadi sama dengan -5/9. Sekarang kita tentukan gradien yang melalui 2 buah titik. Kalian bisa perhatikan gambar 1 dan gambar 2 ya. Untuk menentukan gradien garis AB pada gambar 1, terlebih dahulu kita tentukan perubahan nilai X dan perubahan nilai Y pada garis AB. Nah, perubahan nilai X garis AB, nah kita lihat ya, garis AB itu sama dengan AM. Ya, itu sama dengan X2 dikurangi X1. Itu jika dimulai dari titik A. Kemudian perubahan nilai Y garis AB itu sama dengan MB. Nah, di situ terlihat Y2 dikurangi Y1 itu dimulai dari titik M. Nah, gradien garis AB itu sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X, yaitu MB per AM. Jadi gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1. Contoh soal yang pertama, tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik P -3,6 dan Q 5,-4. Nah, bagaimana cara menentukan gradiennya? Nah, kita lihat ya. Nah, kalau titik P -3,6 artinya X1-nya adalah -3, Y1-nya adalah 6. Dan titik Q 5,-4 artinya X2 ya, X2-nya sama dengan 5 dan Y2-nya sama dengan -4. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan gradien dari garis MPQ ya, kita tentukan dari P ke Q. Berapa sih kemiringannya? Nah, kita bisa langsung gunakan rumus ya, Y per X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita kurangi. Y2-nya adalah -4 dikurangi 6 per X2-nya adalah berapa tuh? 5 ya. 5 dikurangi dalam kurung -3. Jadi -10 per 5 ditambah 3. Kenapa ditambah? Karena min dengan min ya. Jadi hasilnya sama dengan -10 per 8. Jadi kalau dijadikan pecahan campuran adalah -1/4. Jadi kemiringan garis atau gradien garis PQ adalah -1/4. Ya, atau boleh sebaliknya.
ya, MPQ. Misalkan kita tukar posisi nih, Q dulu baru P, silahkan, hasilnya tetap sama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Diketahui titik A yaitu min 7,2N dan titik B adalah min 3N,6. Tentukanlah nilai N jika gradien AB sama dengan 2. Ya, jadi diketahui titik A min 7,2N. Artinya X1-nya sama dengan min 7 dan Y1-nya sama dengan 2N. Kemudian titik B adalah min 3N,6. Maka X2-nya sama dengan min 3N dan Y2-nya sama dengan 6. Nah, gradien AB-nya sama dengan 2. Sehingga kita bisa gunakan rumus gradien. Gradien AB sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Ya, bisa juga dengan menggunakan rumus sebaliknya ya, Y2 dikurangi Y1 atau X2 min X1. Yang penting G-nya posisi di atas, Y per X, seperti itu. Kemudian gradien AB itu sama dengan 2, sama dengan Y1 adalah 2N, jadi 2N dikurangi Y2-nya adalah 6 per X1 adalah min 7 dikurangi dalam kurung min 3N. Kemudian 2 sama dengan 2N min 6 per, nah yang di bawah itu tandanya ada yang double ya, jadi min 7 min 3, jadi min dengan min jadi plus 3N. Kemudian kita kalikan silang ya, 2 dikalikan dengan penyebutnya yaitu 2 dalam kurung min 7 plus 3N sama dengan 2N min 6 ya. Yang ada di dalam kurung itu kita bisa kalikan ya dengan cara menendangnya. Jadi 2 dikali min 7 adalah min 14 plus 2 kali 3N adalah 6N sama dengan 2N min 6. Kita kelompokkan nilai N di sebelah kiri, jadi 6N dikurang, nah kan 2N nya kita pindahin ya, jadi min 2N sama dengan ruas kanan adalah min 6, angka di kiri min 14 ya, kita pindah ke kanan jadi plus 14. Baru kita hitung, 6N dikurang 2N adalah 4N sama dengan min 6 tambah 14 adalah 8. Sehingga N-nya sama dengan 8 dibagi 4. Jadi N-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Diketahui titik A koordinatnya adalah min 6,5. Titik B koordinatnya adalah 2,N dan titik C adalah 6,-4. Nah, tabel tersebut menunjukkan koordinat titik A, B, dan C yang terletak pada satu garis lurus atau kolinier. Berapakah nilai N? Nah, caranya menentukan nilai N adalah, perhatikan ya, titik A min 6,5, maka artinya X1-nya sama dengan min 6, Y1-nya sama dengan 5. Titik B itu adalah 2,N, artinya X2-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan N. Selanjutnya titik C sama dengan 6, min 4, artinya X3 sama dengan 6 dan Y3 sama dengan min 4. Karena titik A, B, C terletak pada satu garis, maka gradien AB ya itu sama dengan gradien AC. Ya, AB sama dengan AC. Nah, baru kita cari rumus gradiennya. Kalau AB berarti kita bisa gunakan X1 dan X2, Y1, Y2 ya kan. Kemudian kalau gradien AC kita bisa gunakan X1 dan X3 dan Y1 dan Y3. Itu ya. Oke, sekarang gradien AB adalah Y1 dikurangi Y2 per X1 min X2 sama dengan Y1 min Y3 per X1 min X3. Kemudian kita masukkan semuanya, jadi 5 dikurangi N per min 6 min 2 sama dengan 5 kurang dalam kurung min 4 per min 6 min 6 lagi ya. Kalau sudah seperti itu kita sederhanakan. 5 dikurangi N per min 6 dikurang 2 itu min 8 sama dengan, nah itu kan 5 min 4. Nah kita jadikan plus ya. Jadi 5 tambah 4 per min 6 min 6 atau min 6 dikurangi 6 adalah min 12. Lalu kita bisa sederhanakan ya, atau kita bisa langsung kalikan silang boleh ya. Jadi min 12 kita kalikan silang dengan 5 min N. Kemudian 9 kita kalikan dengan min 8.
Kalau sudah kita hitung ya, kita buka kurungnya. Min 60 ditambah 12N sama dengan min 72. 12N sama dengan min 72 ditambah 60. 12N sama dengan min 12. Sehingga N-nya sama dengan min 12 dibagi 12. Jadi nilai N-nya sama dengan min 1. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi kita kali ini tentang bagaimana cara menentukan gradien sudah dijelaskan semua ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan kalian bisa memahaminya. Nah, anak-anak, kalian bisa menguji pemahaman dengan cara mengerjakan latihan soal-soal yang sudah Bu Kiki berikan. Nah, di slide berikutnya ada beberapa latihan soal. Silahkan kalian coba dikerjakan, dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal tersebut. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.